Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Scene kali ini memperlihatkan Pulau Karibari, tempat di mana organisasi Cross Guild bertempur melawan pasukan angkatan laut di bawah komando Ryokugyu. Seperti yang kita tahu, Fujitora juga sudah mendekati pulau itu, sehingga dia langsung mengirim meteor ke area di mana banyak anggota Cross Guild sedang berkumpul di sana. Nah, Fujitora bisa mengetahui area-area di sana karena dia memiliki Ken Bunshoku Haki yang sangat luar biasa, khususnya dalam aspek deteksi. Jadi, meski dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa mengetahui persis lokasi keseluruhan Pulau Karibari beserta semua orang yang ada di dalamnya. Alasan Fujitora menjatuhkan meteor ke Pulau Karibari adalah sebagai tanda bahwa dirinya sebentar lagi akan sampai agar Ryokugyu dan para pasukan angkatan laut yang sedang bertempur di sana bisa merasa tenang karena bala bantuan sudah tiba. Ini juga Fujitora lakukan untuk mengintimidasi pihak Cross Guild supaya mereka kehilangan fokus dan menjadi lengah dalam pertarungan. Melihat ada meteor yang jatuh di markas mereka, Mihawk pun tidak tinggal diam. Walau sedang bertarung melawan Ryokugyu, dia punya kesempatan untuk melancarkan tebasan dari jarak jauh ke arah meteor tersebut. Dengan begitu, meteor itu pun seketika langsung hancur. Intimidasi yang dilakukan oleh Fujitora pun kini menjadi gagal karena Mihawk langsung menghancurkan meteor tersebut sehingga kepanikan para pasukan Cross Guild tadi kini sudah menghilang. Mereka kembali fokus dalam pertempuran di sana. Ryokugyu yang melihat itu pun menjadi sangat kesal, sehingga dia segera menyerang Mihawk dari jarak dekat. Tentu, Mihawk bisa menangkis itu dengan relatif mudah, karena secara skill berpedang, Mihawk sangat ahli dalam pertarungan jarak dekat. Ryokugyu pun bilang dengan adanya Fujitora, maka jangan harap pihak Cross Guild bisa menang melawan Double Admiral sekaligus. Namun, Mihawk sama sekali tidak merasa terganggu, yang menandakan bahwa dia tidak gentar untuk melawan mereka semua. Kapal Fujitora dan armada yang dia bawa pun telah mendekati pantai Pulau Karibari. Mereka langsung menembaki kapal-kapal Cross Guild yang mencoba menghalangi jalan mereka. Tak lama setelah itu, Fujitora pun turun dari kapal dan menginjakan kaki di Pulau Karibari. Kemudian, dia langsung memakai kekuatan gravitasi untuk menekan pergerakan dari para anggota Cross Guild yang berada di dekatnya. Para musuh di sekitar Fujitora pun kini tidak bisa bergerak. Namun, tiba-tiba dari kejauhan muncul suatu serangan besar yang mengarah ke arah Fujitora, sehingga tekniknya dalam menekan gravitasi kini menjadi terlepas. Para bawahan Cross Guild pun bisa bergerak lagi dan pergi menjauh dari sana. Rupanya serangan besar barusan berasal dari Mihawk. Di saat dia sedang bentrok melawan Ryokugyu, dia masih sempat melancarkan tebasan kuat ke arah Fujitora. Fujitora pun cukup terkejut dengan serangan dari Mihawk itu, karena bisa-bisanya dia bisa menyerang admiral lain, padahal dirinya sendiri sedang bentrok melawan admiralnya satu lagi. Dari kejauhan, Crocodile yang sedang bertarung melawan Seraphim versi dirinya sendiri alias S Crocodile bereaksi terhadap kedatangan dari Fujitora itu. Tadinya dialah yang akan melancarkan serangan pasir ke arah Fujitora, tapi rupanya sudah didahului oleh Mihawk barusan. Crocodile pun bilang keadaan akan semakin menarik mulai dari sini. Berbeda dengan respons Crocodile, bagi yang menyaksikan hal itu menjadi semakin panik. Dia pun masuk ke dalam tenda lalu menghubungi semua organisasi dunia bawah yang beraliansi dengan Cross Guild untuk segera datang ke Pulau Karibari. Tak cuma itu saja, Bagi juga memakai jaringan dunia bawah untuk memberi pengumuman kepada organisasi-organisasi yang belum beraliansi dengan mereka untuk datang dan akan mendapat bayaran. Bagi akan mengerahkan uang yang sangat banyak agar pasukan mereka semakin banyak demi bisa menang melawan para pasukan angkatan laut itu. Berpindah ke salah satu markas kaisar dunia bawah bernama Umid. Sebagaimana kita bahas, di sana sedang diadakan pertemuan yang dihadiri oleh beberapa organisasi dunia bawah yang belum beraliansi dengan Cross Guild. Mereka bertemu untuk membahas berbagai hal tentang perkembangan dunia yang bisa mempengaruhi bisnis mereka di dunia bawah. Nah, orang-orang itu pun mulai mendengar pengumuman dari Bagi barusan. Mendengar pengumuman itu membuat mereka berpikir bahwa Cross Guild sedang terdesak karena ada dua admiral yang
yang harus mereka hadapi. Padahal sebenarnya belum tentu juga Cross Guild akan terdesak karena Fujitora juga bahkan baru saja tiba di pulau itu. Jadi sebenarnya keadaan masih belum bisa ditebak. Hanya saja Bagi memang terlalu panik sehingga dia langsung mengambil keputusan tanpa berpikir terlebih dahulu. Umid pun berkata, dia rasa ada banyak organisasi lain di luar Cross Guild yang bersedia untuk membantu mereka bukan hanya demi uang saja, tapi juga demi keuntungan-keuntungan yang lain. Ketika dia mengatakan hal ini, akan diperlihatkan panel-panel berisi beberapa siluet dari para bos organisasi besar dunia bawah yang sedang berada di markas mereka masing-masing. Salah satu dari mereka bilang dia akan membantu kelompok Cross Guild karena kapan lagi dia mendapat kesempatan untuk mengalahkan seorang admiral. Sementara itu, siluet lainnya juga berkata kepada para anak buahnya bahwa mereka akan segera bergerak. Sebab, jika dia berjasa dalam membantu Cross Guild pada situasi yang genting seperti ini, nanti pihak Cross Guild mungkin akan memberinya posisi yang penting. Jadi, pertempuran di Pulau Karibari akan segera berkembang menjadi lebih meriah lagi dengan kedatangan banyak sekali karakter baru. Cerita kemudian berpindah ke tempat di mana pertempuran besar juga sedang terjadi, yaitu di Pulau Hachinosu. Kali ini kita berfokus pada rencana rahasia Kurohige. Sebagaimana kita bahas, Kurohige memiliki suatu rencana besar yang harus dilakukan oleh para krunya di dalam bangunan tengkorak. Awalnya, Kurohige memerintahkan Shiryu untuk melakukan hal tersebut, tapi Lakiru menghalanginya sehingga terjadi pertarungan di dalam sana. Kemudian, Avalo, Pizarro, dan Limjus yang sedang duel di lantai atas bangunan tengkorak pun jatuh ke tempat Lakiru dan Shiryu sedang berada saat ini karena kerusakan akibat bentrokan tempat mereka berpijak. Dengan begitu, sekarang terjadi pertarungan 2 lawan 2 yang semakin menghambat rencana dari Kurohige. Tak mau menunggu lebih lama, Kurohige pun telah memerintahkan Katarina Devon untuk melakukan hal tersebut. Devon masuk ke bangunan tengkorak ditemani oleh Esmer atau Seraphim Kuma, sebab dia sudah berhasil mengambil alihkan dari Seraphim ketika Devon berubah wujud menjadi satu. Dengan kedatangan Devon dan Esmer di bangunan tengkorak, kini secara jumlah pihak Kurohige menjadi lebih unggul, sehingga Lakiru dan Limjus pun menjadi cukup terpojok. Dua orang itu tidak bisa sekedar bertarung, tapi juga harus menghentikan Devon agar tidak pergi lebih jauh ke dalam bangunan tengkorak itu. Sebab, jika mereka membiarkannya begitu saja, dia akan melaksanakan rencana dari Kurohige. Masalahnya, Shiryu, Avalo, Pizarro, dan Esber benar-benar mengganggu mereka berdua, sehingga perjalanan Devon kini menjadi sangat lancar. Avalo Pizarro bahkan mengendalikan bangunan tengkorak dengan menciptakan tembok penghalang untuk melindungi perjalanan Devon. Lakiru yang melihat itu pun tidak bisa tinggal diam. Dia segera menempak tembok itu memakai peluru yang dilapisi dengan busosoku haki yang kuat, sehingga tembok tersebut hancur dan mereka bisa melihat Devon lagi. Lakiru lalu melancarkan tembakan beruntun untuk mengganggu pergerakan dari Devon. Namun berfokus pada Devon justru membuat Lakiru bisa diserang oleh Shiryu. Sang pendekar pedang tersebut pun tidak mau membuang kesempatan ini. Dia mencoba memakai teknik tebasan kuat ke arah Lakiru yang sedang lengah. Tapi untung saja kru inti Shanks lainnya muncul di sana. Mereka adalah Bong Punch dan monyetnya yang bernama Monster. Bong Punch dan Monster langsung menyerang Shiryu sehingga serangannya terhadap Lakiru kini menjadi gagal. Bong Punch dan Monster bisa berada di sana karena pertarungan melawan S-Hawk telah diserahkan kepada Hongo. Jadi, kini Bong Punch dan Monster bisa membantu Lakiru dan Limjus yang sedang kesulitan di sana. Tak sampai di situ saja, tak lama berselang, di luar jendela Pulau Hachinosu itu juga muncul kru selainnya yang bernama Hongo. Dia pun langsung menghadang Katarina Devon, sehingga saat ini Devon belum bisa melanjutkan perjalanan untuk melaksanakan perintah dari Kurohige. Sejak awal, Hongo memang menjadi lawan dari Devon di luar bangunan itu. Tapi ketika Kurohige hendak memberi Devon perintah beberapa waktu yang lalu, ada momen di mana Kurohige menyerang Hongo,
sampai terpental jauh dengan teknik Gura-Gura no Mi. Namun rupanya dia berhasil bertahan walau terluka cukup parah, dan kini dia bisa kembali beraksi untuk menghadapi Katarina Devon. Dengan begitu, posisinya sekarang di bangunan tengkorak itu dari pihak Shanks adalah Lucky Roux, Lim Juice, Bong Punch, Monster, dan Hongo. Sedangkan dari pihak Kurohige ada Shiryu, Avalo Pizarro, Katarina Devon, dan juga Esber. Situasi pun cukup berbalik karena kini di dalam bangunan tengkorak itu pihak bajak laut Akagami ada 5 orang, sedangkan pihak bajak laut Kurohige hanya ada 4 orang. Meski begitu, dari segi kekuatan kita belum bisa menyimpulkan pihak mana yang lebih unggul, sehingga cerita ke depan nanti akan menjadi semakin seru. Shanks yang sedang menghadapi Kurohige di luar bisa merasakan keadaan di dalam bangunan tengkorak itu dengan Kenbon Shokuhaki yang dia miliki. Jadi Shanks tahu kalau tadi para krunya sempat mengalami kesulitan, tapi kini keadaan sudah mulai berbalik. Anak buah Kurohige belum bisa melaksanakan rencana dari Kurohige, jadi situasi di sana masih cukup terkendali. Walau Kenbon Shokuhaki Kurohige jauh di bawah Shanks sehingga dia tidak bisa mendeteksi keadaan di dalam bangunan tengkorak. Tapi melihat Shanks yang tampak lebih tenang dibanding tadi, membuat Kurohige sadar bahwa Shanks telah merasa bahwa keadaan di bangunan tengkorak sudah menjadi lebih baik untuk pihak bajak laut Akagami. Kurohige pun sangat kesal karena lagi-lagi rencananya selalu saja terhambat. Untuk melampiaskan kemarahannya yang begitu besar, dia pun bersiap untuk memakai suatu teknik yang tampaknya akan sangat berbahaya. Memang belum diketahui jurus apa yang akan Kurohige pakai itu, tapi Shanks menyadari itu adalah jurus yang sangat kuat, sehingga Shanks langsung bergerak sambil berkata dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Perkataan dan reaksi dari Shanks ini mirip seperti saat dia melihat masa depan buruk di mana Kid hendak menghancurkan kapal-kapal para aliansinya di pantai Pulau Elbaf yang lalu. Jadi bisa disimpulkan apa yang akan Kurohige lakukan sekarang sepertinya bisa berdampak buruk juga kepada para kru Shanks yang ada di Pulau Hachinosu. Berpindah ke area tepian pulau yang cukup luas, di sana ada Sanjuan Wolf yang bertarung melawan kru inti Shanks yang bernama Building Snake. Di tempat tersebut, Sanjuan Wolf bertarung dengan lebih optimal dibanding sebelumnya. Nah, sebab dengan ukuran tubuhnya yang begitu masif, Sanjuan Wolf tak bisa leluasa bertarung di tempat yang sempit. Tapi begitu dia berada di area terbuka, seketika Sanjuan Wolf memutar tubuhnya dan menjatuhkannya ke arah Building Snake. Namun tidak lama kemudian, tampak Building Snake menggunakan dua pedangnya berlapis armamen haki dengan menahan tubuh Sanjuan Wolf. Tampak percikan haki di sekitaran pedang Building Snake, seketika dia tampak menundukkan tubuhnya dan melontarkannya dengan kekuatan penuhnya, sehingga membuat Sanjuan Wolf terpental tinggi. Kemudian Building Snake melompat tinggi dan memberikan pukulan telak kepada Sanjuan Wolf, sehingga terhempas ke bawah menimbulkan gemuruh suara dan kepulan tanah yang terhempas. Bener-bener gila kan nakama? Berpindah ke Pulau Elbaf, Franky dan Bonnie yang sedang bertempur melawan Killingham mendapat dukungan dari 3 prajurit kuat dari berbagai desa yang baru tiba. Dalam pertarungan tersebut, mereka beberapa kali berhasil melancarkan serangan yang mengenai Killingham dengan tepat. Namun, usaha itu sia-sia karena Killingham mampu beregenerasi tanpa henti. Melihat hal itu, Somers tertawa. Tanpa diminta, Somers kemudian bergerak untuk turut terlibat dalam pertarungan. Merasa bosan hanya menjadi penonton, Franky yang memperhatikan kedatangan Somers memperingatkan ketiga prajurit yang membantunya bahwa situasi akan semakin sulit setelah ini. Pasalnya, menghadapi 2 kesatria suci sekaligus jelas bukan perkara mudah. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!